Hai, namaku Tiffany dari kelas 10 MIPA 5 absen 35. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Cabang ilmunya yang mempelajari apa? Yaitu ekologi. Ekologi dari dua kata yaitu oikos, rumah dan tempat tinggal, dan logos, ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan mempelajari komponen ekosistem. Komponen biotik, komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah produsen, yaitu tumbuhan, konsumen yaitu hewan, karnivora, herbivora, omnivora, dan pengurai cacing, bakteri, dan jamur. Komponen abiotik, komponen ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati, yaitu ada cahaya, air, udara, dan tanah. Organisme penyusun ekosistem, ada individu, organisme tunggal, populasi kumpulan organisme yang sejenis di tempat dan waktu yang sama, komunitas kumpulan populasi yang berbeda jenis yang akan menempati suatu tempat, dan ekosistem interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam ekosistem. Ekosistem darat, yang pertama bioma tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar, terdapat di wilayah bumi sebelah utara. Yang kedua, bioma taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis atau biasa disebut hutan hujan tropika adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa. Yang keempat ada bioma sabana, adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu dan diselimuti oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Yang kelima ada bioma gurun, suatu daerah yang menerima curah hujan yang sedikit kurang dari 200 mm per tahun, yang memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Bioma hutan gugur adalah bentuk hutan yang ditemukan di daerah yang memiliki iklim tropis dan bersifat subtropis. Ekosistem laut ada dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air di mana airnya memiliki kadar garam yang rendah, biasanya berada di daratan. Dan ekosistem air laut adalah ekosistem air di mana kadar garamnya tinggi. Ekosistem ini berada di laut, memiliki pergerakan yang dipengaruhi arah angin. Selanjutnya kita akan mempelajari apa ya? Kita akan mempelajari aliran energi. Jadi pengertian aliran energi sendiri adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi atau perpindahan energi dari satu tingkatan trafik ke tingkatan berikutnya. Jadi hanya 10% energi yang ditransfer kepada trafik berikutnya, sedangkan 90% dilepaskan dalam bentuk panas. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme. Contohnya adalah tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, lalu dimakan oleh konsumen puncak yaitu elang, lalu diurai oleh dekomposer, dan siklus tersebut berulang. Tingkat tropik ada 5. Tingkat tropik 1 produsen tumbuhan hijau, tingkat tropik 2 hewan herbivora konsumen primer, tingkat tropik 3 hewan karnivora kecil konsumen sekunder, tingkat tropik 4 hewan karnivora besar konsumen tersier, tingkat tropik 5 perombak atau dekomposer. Jaring-jaring makanan, kumpulan rantai makanan yang saling menjalin dan kompleks. Ada pohon dan rumput sebagai produsen, dan konsumen satu ada ulat, belalang, dan tikus. Konsumen 2 ada ayam, katak, dan ular, dan konsumen puncak ada elang. Di sini juga ular merupakan konsumen puncak. Piramida ekologi, diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Yang pertama, piramida jumlah, semakin tinggi tingkatnya, semakin dikit. 2, piramida berat biomasa, yang pada laut semakin tinggi semakin berat, dan pada daratan semakin tinggi semakin ringan. Yang ketiga ada piramida energi, di mana semakin tinggi tingkatannya, semakin sedikit energi yang dikeluarkan. Ayo kita membahas interaksi dalam ekosistem. Macam-macam interaksi simbiosis.
simbiosis mutualisme di mana kedua pihak saling menguntungkan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak dirugikan maupun diuntungkan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Antibiosis makhluk hidupnya mengeluarkan zat atau senyawa yang dapat membahayakan makhluk hidup lainnya. Dapat dilihat contohnya di layar. Dan predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya adalah singa dan kijang. Yang terakhir adalah kompetisi, yaitu persaingan antar dua makhluk hidup. Yang pertama adalah kompetisi intraspesies, yaitu kompetisi dalam satu spesies yang sama. Dan yang kedua adalah kompetisi interspesies, yaitu persaingan dua spesies yang berbeda. Jadi sekarang kita akan pelajari daur biogeokimia. Apa sih daur biogeokimia itu? Jadi itu adalah daur yang melibatkan secara biologis, geologis, dan kimiawi untuk beberapa komponen. Pertama kita akan membahas daur biogeokimia air. Pertama turun hujan dari awan lalu menyerap pada tanah dan ada juga yang ke perairan. Menyerap pada tanah dapat menyerap pada tumbuhan lalu mengalami penguapan bernama transpirasi. Pada perairan mengalami penguapan bernama evaporasi lalu membentuk kondensasi awan. Kedua, kita akan membahas daur karbon dioksida. Pertama, di atmosfer kan banyak karbon dioksida, lalu diserap oleh tumbuhan untuk mengalami fotosintesis. Lalu, kan hewan, tumbuhan, dan manusia mengalami respirasi. Respirasi tersebut mengeluarkan karbon dioksida. Kalau hewan, tumbuhan, dan manusia mati, lalu kan diurai oleh dekomposer. Sisa-sisa karbonnya lalu balik lagi ke atmosfer. Yang ketiga, kita akan bahas daur oksigen. Oksigen terdapat pada atmosfer. Semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, manusia, bahkan dekomposer pun membutuhkan oksigen. Untuk tumbuhan mengalami fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut balik kepada atmosfer. Sekarang kita akan bahas tentang daur nitrogen. Nitrogen sangat dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan, tapi tidak dapat didapatkan secara langsung. Bisa di-cut oleh akar, polong-polongan dengan simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Kalau bukan polong-polongan, dapat melalui bakteri yang dapat mengikat nitrogen. Setelah diikat oleh bakteri pengikat nitrogen, nitrogen tersebut diubah menjadi amonium, lalu diubah menjadi nitrit melalui nitritasi, dan diubah lagi menjadi nitrat melalui nitratasi, lalu dapat diserap oleh akar tumbuhan, lalu hewan dapat nitrogen dengan makan tumbuhan tersebut. Pada akhirnya, semua makhluk hidup akan mati, baik tumbuhan atau hewan. Lalu diurai oleh dekomposer dan menghasilkan nitrat. Agar dapat kembali ke atmosfer, maka harus dirubah menjadi nitrogen melalui proses denitrifikasi. Daur sulfur. Sulfur dihasilkan dari erupsi gunung berapi dan aktivitas industri. Lalu terdapat dalam atmosfer, lalu diturunkan melalui hujan, lalu terserap dalam tumbuhan, lalu tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan. Untuk hewan yang tidak makan tumbuhan dapat makan hewan lain yang berupa herbivora. Setelah makhluk hidup itu semua mati, lalu diurai oleh dekomposer dan menghasilkan sulfur. Ada sulfur yang terdapat dalam tanah dan ada yang kembali kepada atmosfer. Yang terakhir adalah daur fosfor. Daur fosfor terjadi karena pelapukan batuan yang diserap oleh tanah dan dialirkan oleh air, lalu dimanfaatkan oleh tumbuhan dan tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan. Dan makhluk hidup tersebut terurai oleh dekomposer dan menjadi batu lagi. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat belajar!